Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri 1, Nanda Nur Iksan, 20210047, 2, Teresia Melati Inakewa, 20210054, 3, Ririn Permatasari, 20210062. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Sumber-sumber kebenaran berupa ilmu, filsafat agama, dan bagaimana peran agama bagi manusia. A. Berdasarkan ilmu. A. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari yang berarti tahu atau mengetahui. Secara bahasa ilmu adalah lawan kata bodoh atau jahil. Secara istilah, ilmu berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna segala hakikat yang dibutuhkan. Sedangkan menurut para ulama, definisi ilmu diantaranya adalah 1. Menurut Imam Roghib al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Hal tersebut menjadi dua. Pertama, mengetahui inti sesuatu itu, dan kedua adalah menghukumi sesuatu pada sesuatu yang ada, menafikan sesuatu yang tidak ada. 2. Menurut Imam Muhammad bin Abdurrauf al-Munawi, ilmu adalah keyakinan yang kuat yang tetap sesuai dengan realita, atau ilmu adalah tercapainya bentuk sesuatu dalam akal. Adapun menurut syariat, ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan diamalkan, baik berupa amal hati, amal lisan, maupun amal anggota badan. Dalam pengertian syariat, ilmu yang benar adalah diperoleh berdasarkan sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang disebut juga ayat-ayat syariah, dan penelitian terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta yang disebut juga ayat-ayat kauniyah, melahirkan rasa ketundukan kepada Allah dan diamalkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. B. Berdasarkan filsafat. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat. Filsafah secara harafiah, filsafat yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam dan logika, dan kalam secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Merujuk pada periodisasi yang dicetuskan Harun Nasution, perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik terdiri dari filsafat Islam yang diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode selanjutnya disebut periode pertengahan, yakni antara kurun tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer, berlangsung sejak kurun tahun 1800 hingga saat ini. Aktivitas yang berhubungan dengan kajian filsafat Islam
kemudian mulai berkurang pasca kematian Ibnu Rushd pada abad ke-12 Masehi. Terdapat banyak pendapat yang menganggap Al-Ghazali sebagai sosok utama di balik kemunduran kajian filsafat Islam. Gagasan-gagasan Al-Ghazali yang diterbitkan dalam bukunya Tahafut al-Falasifa dipandang sebagai pelopor lahirnya kalangan Islam konservatif yang menolak kajian filsafat dalam Islam. Buku ini memuat kritik terhadap kajian filsafat yang ditawarkan oleh filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, yang dianggap mulai menjauhi nilai-nilai keislaman. Namun, pandangan ini kemudian menjadi perdebatan dikarenakan Al-Ghazali juga dikenal secara luas oleh pemikir-pemikir Islam sebagai seorang filsuf. Bahkan, dalam pendahuluan di buku tersebut, Al-Ghazali menuliskan bahwasannya kaum fundamentalis adalah kaum yang beriman lewat contekan yang menerima kebohongan tanpa verifikasi. Ketertarikan dalam kajian filsafat Islam dapat dikatakan mulai hidup kembali saat berlangsungnya pergerakan Al-Nahda pada akhir abad ke-19 di Timur Tengah, yang kemudian berlanjut hingga kini. Beberapa tokoh yang dianggap berpengaruh dalam kajian filsafat Islam kontemporer diantaranya Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, Syed Muhammad Naqib Al-Attas, dan Buya Hamkah. C. Bagaimana peran agama bagi manusia? Agama adalah pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakini. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama untuk memperoleh pemahaman tentang peranan agama lebih jauh lagi. Abdul Qasim Al-Qoi, penulis buku Menuju Islam Rasional, mengatakan, pada dasarnya, kita membutuhkan agama dikarenakan agama mampu melestarikan hubungan yang baik dan harmonis antar manusia. Secara terperinci, pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia dapat dipahami dalam poin-poin berikut. Pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Dalam proses kehidupan yang dijalani manusia, agama sangat mendukung untuk tindakan kebaikan. Artinya, agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Agama mensyaratkan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Tak ayal, moralitas yang ditekankan agama bersifat mengikat kepada setiap penganutnya. Abul Qasim Al-Qoi menegaskan, tanpa bantuan agama dapat dipastikan bahwa nilai-nilai kebajikan atau moralitas tersebut niscaya akan kehilangan maknanya dan akan menjelma menjadi serangkaian nasihat belaka yang bersifat tidak mengikat. Dengan kata lain, nilai-nilai tanpa makna hanya bercorak nasihat, tidak lebih dari sekedar anjuran atau seruan belaka. Misalnya, diucapkan seorang sahabat qarib kita, sementara kita sendiri bebas untuk menerima atau menolaknya. Agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusan dan hilangnya harapan. Berkat keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa Allah pasti memberi pertolongan, setiap masalah yang muncul dan setiap jalan buntu yang ditemui dalam kehidupannya dapat dipecahkan dan diatasi.
Alhasil, ia akan mampu menghindar dari rongrongan keputusan dan kesia-siaan. Jadi, selain peran iman sebagai kekuatan pendorong atau motivasi, tetapi juga merupakan faktor yang memungkinkan manusia sanggup menghadapi dan menanggung cobaan hidup dengan penuh ketegaran dan menyelamatkannya dari kepahitan akibat kegagalan dan kekecewaan yang dialami. Agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Meskipun terdapat berbagai perbedaan tafsiran dalam memahaminya, namun tidak pernah ada perubahan dalam kitab suci yang diyakini kebenarannya tersebut. Pada faktanya, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya pegangan atau pedoman yang menjadi acuan dalam hidup. Karena ia akan cenderung berusaha mengisi hidupnya dengan cara dan jenis pedoman hidup apapun. Meski pedoman tersebut beserta nilai-nilai yang dikandungnya itu keliru dan menyesatkan, pada saat itu kehidupan intelektualnya yang tidak diisi dengan keyakinan yang masuk akal dan ajaran yang sehat. Kemudian, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di jagat raya ini, yang menjadi dasar dari teori ilmu pengetahuan, yang diibaratkan sebagai sebuah hukumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.